Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufikur Rauf, NRP 10511910000039 dari Departemen Teknik Instrumentasi Angkatan 2019. Di sini saya akan mereview tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi tentang transport layer. Transport layer merupakan lapisan keempat dari model referensi jaringan OSI. Lapisan transport ini bertanggung jawab untuk menyediakan layanan-layanan yang dapat diandalkan kepada protokol-protokol yang terletak di atasnya. Layanan tersebut meliputi mengatur alur kontrol, mengurutkan paket untuk menjamin bahwa data yang dikirim itu benar, menggabungkan data dari beberapa sumber untuk mengirimkan melalui satu jalur saja. Contoh protokol yang bekerja pada lapisan transport adalah Transmission Control, protokol TCP/IP, dan User Datagram atau UDP yang tersedia dari kumpulan protokol TCP/IP. Fungsi dari transport layer tersendiri yaitu pada umumnya melacak komunikasi individu antara aplikasi pada sumber atau tujuan, segmentasikan data dan kelola setiap bagian data, mempersiapkan untuk dikirim melalui jaringan, lalu merakit kembali menjadi aliran data aplikasi di host penerima. Selanjutnya mengidentifikasi aplikasi yang berbeda menggunakan nomor port yang berbeda juga. Selanjutnya ada transport layer role and service. Ini merupakan bentuk komunikasi dari transport layer role and service. Dari diagram tersebut ada pengertian yaitu mengenai kontrol conversion, segmentasi dan perakitan ulang. Ada percakapan multiplexing, ada TCP/IP yang meliputi percakapan orientasi koneksi, pengiriman yang akurat, rekonstruksi yang dipesan, alur kontrol, membangun sesi, berorientasi koneksi TCP dan UDP, pengiriman yang andal, memastikan bahwa semua bagian capai tujuan, dan lainnya. Selanjutnya ada the transport service atau layanan transport. Ini merupakan bentuk layanannya yang dapat diaplikasikan dari upper layer tersebut, merupakan bentuk pengertian dari ini merupakan diagram alirnya. Lalu selanjutnya ada Berkeley socket. Ini ada pengertiannya juga. Lalu ada elemen of transport protocol. Dalam elemen of transport protocol yang pertama ada addressing atau pengalamatan. Pengalamatan yang dimaksud adalah seperti pada gambar ini. Selanjutnya ada connection establishment, seperti ini gambar koneksinya. Lalu ada connection release, lalu ada flow control and buffering. Ini merupakan kode-kode pada flow control and buffering. Selanjutnya ada multiplexing, lalu ada crash recovery. Selanjutnya yaitu ada protokol simple transportation. Yang pertama ada network packet, call request, call accepted, clear request, clear confirmation, data and credit. Pada protokol simple transportation ada pengertian yaitu mengenai idle,
Koneksi belum dibuat, waiting connect telah dijalankan, call request dikirim, quiet call telah tiba, belum listen, established koneksi telah terjalin dengan berjalan, receiving penerimaan telah dilakukan, disconnecting pemutusan tekad dilakukan. Selanjutnya ada protokol TCP dan UDP. UDP sendiri jika tanpa koneksi memiliki keuntungan yaitu pengiriman data overhead rendah, potongan, upaya terbaik digunakan oleh aplikasi yang tidak membutuhkan pengiriman yang andal, dan penundaan minimal. TCP pada berorientasi koneksi, lebih banyak overhead, pengiriman pesanan yang sama, keandalan alur kontrol. Selanjutnya ada source and destination port. Source port ditugaskan secara dinamis dan acak oleh perangkat asal dari port. Tidak boleh konflik dengan port lain yang digunakan pada saat itu. Jadi tidak boleh ada suatu kendala atau masalah dalam source port. Selanjutnya ada bertindak sebagai macam atau sebagai pengirim. Selanjutnya ada destination port. Destination port ditetapkan ke daerah layanan yang dijalankan pada host jarak jauh. Harus tahu protokol 4 TCP atau UDP. Banyak aplikasi umum yang memiliki penetapan port. Selanjutnya ada soket atau kombinasi dari alamat IP. Seperti ini. Selanjutnya ada IANA endport. IANA merupakan Internet as Second Number Authority atau tetapan port. Tetapan port sendiri memiliki kode-kode tersendiri yang berbeda, memiliki fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada Nestat, utilitas yang dapat digunakan untuk memverifikasi koneksi, mencantumkan protokol alamat lokal dan port, misalnya alamat, port, status koneksi, dan lainnya. Ini merupakan kode atau pengalamatan dari TCP service model. Selanjutnya ada segmentation and reassembly. Pertama itu membagi data menjadi beberapa bagian yang dapat diatur, memastikan data ditransmisikan dalam batas media dan dapat dimultiplexkan ke media. TCP dan UDP melakukan ini secara berbeda. TCP digunakan untuk merakit ulang ditujukan dalam urutan yang benar. Data dipastikan dalam bentuk yang persis seperti yang dimaksud pengirim. UDP tidak peduli dengan ketertiban dan memelihara koneksi, menghasilkan lebih sedikit overhead yang berarti transfer data lebih cepat. Aplikasi yang menggunakan UDP harus mentolerir fakta bahwa data mungkin tidak sampai sesuai urutan pengirimannya, tidak memerlukan pengiriman paket yang handal. Perbedaan utama UDP dan TCP yaitu keandalan yang Anda peroleh dengan TCP. Selanjutnya ada proses server pada TCP. Ini merupakan prosesnya. Server individu tidak dapat memiliki dua layanan yang ditetapkan ke port yang sama dan layanan lapisan transport yang sama tersebut. Selanjutnya ada three-way handshake. Langkah-langkah untuk membuat koneksi tersebut yaitu pengirim mengirimkan nilai SEG awal yang ditetapkan oleh TCP sebelumnya untuk memulai komunikasi. Penerima menanggapi dengan nilai ACK atau ke nilai SEG plus 1. ACK harus selalu menjadi byte yang diharapkan next. Pengiriman merespon dengan nilai ACK sama dengan ke nilai SEG yang diterimanya ditambah 1. Ini merupakan bentuk pengirimannya.
Yang selanjutnya yaitu managing TCP session, merupakan manajemen TCP-nya dari segmen 1, segmen 2 sampai segmen 6 yang terhubung ke dalam TCP lainnya. Lainnya yaitu ada UDP protokol. Karakteristik dari UDP tersendiri ada UDP low overhead data transport, ada UDP server listening for request, hanya client sending UDP request. Dalam diagram ini saling terhubung dari server pusat. Itu client 1 dan client 2 saling berkomunikasi satu sama lain dengan pengalamatan alamat IP yang berbeda. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.